Ya. Jadi dalam kajian buku keabsahan nasab Ba'alawi ini tidak membedakan ya antara wilayah usuluddin dengan furu'uddin. Antara usul dengan furu itu tidak dibedakan. Kecenderungan mereka ketika menolak tesis Kiai Imad dengan emosi ya karena merasa nasabnya dibatalkan itu nampaknya sangat berlebihan. Dan itu sangat wajar membuat ketika banyak orang itu curiga, ini kenapa? Ya, cucu-cucu mereka yang asli ya, pakai shot yang benar-benar cucu nabi. Itu mereka dimiskinkan, dikucilkan, dipenjara, dibunuh, disiksa, itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini cuman diragukan nasabnya aja udah kayak kejang-kejang ya, kayak mempersetankan. Beda Ahlul Bait dengan Dzurriyyah itu berbeda. Bang Emun Zubair juga bilang begitu, dikutip oleh Ketum BBN Gus Yahya Stakuf. Ahlul Bait yang 5 orang itu, kok framingnya masih Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Cucu Nabi aja masih bermasalah, apalagi ngakunya Ahlul Bait. Nah, ini yang miris, sangat disayangkan sekali. Ya, justru mereka yang merasa benar itu, tapi merasa benar secara gotong royong berjamaah gitu loh. Ya, pakai buat buku secara kompilasi. Ya, Imad menjawabnya sendirian. Ya, tapi yang perlu diketahui, ini tidak perlu dipersonifikasi Kiai Imad masalah nasab ini. Banyak ulama-ulama bicara nasab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, teman-teman, saya pastikan bagi orang yang mau menonton video ini pasti ingin menjaga nalar berpikirnya. Cara berpikirnya agar tetap sehat, tetap bisa dicerdaskan. Beda lagi dengan orang yang tidak mau cerdas dan masih terus ingin jadi bulan-bulanan pembodohan para Habib-Habib Ba'alawi. Dalam video ini kita akan tampilkan penjelasan yang sangat rasional dan mencerdaskan Dr. Ribut Nurul Huda, salah satu alumni Sudan University. Ini membantah 9 poin buku yang telah dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah, buku Hanif Alatas. Namun di situ tidak berani menampilkan penulisnya adalah Hanif Alatas. Nah, dalam video ini Dr. Ribut Nurul Huda membongkar habis 9 poin tersebut, bahwa buku yang telah dikeluarkan dan telah diresmikan oleh Rabithah Alawiyah itu buku yang sangat bertentangan sekali dengan peradaban ilmu. Nah, buku itu sama saja dengan sebuah pembodohan. Munculnya buku Hanif Alatas yang diberi judul dengan keabsahan nasab Ba'alawi itu adalah buku pembodohan, buku sampah dan tidak berguna sama sekali dalam konteks kemajuan peradaban ilmu. Ini saya langsung jawab saja ya. Tadi disampaikan oleh Kiai Ubaidillah tentang soal paradigma yang keliru dalam masalah menanggapi tesis Kiai Imad tersebut. Ini saya menegaskan ada 3 poin cara berpikir yang saya ingin garis bawahi di sini sebelum menanggapi detail dari 9 poin penyimpangan Kiai Haji Imaduddin ya. Tapi nggak ada Kiai Hajinya ya, langsung penyimpangan Imaduddin, nggak apa lah ya. Ini kritik yang emosional ya, tidak mau menahan emosi, ini emosional. Tapi kembali lagi kepada basic pembahasan kita. Jadi yang pertama itu dalam buku tersebut ada kesalahan paradigma karena yang dipakai itu ilmu nasab, ilmu syariah dalam tanda kurung fikih, walaupun tanpa membedakan syariah dengan fikih. Yang ketiga adalah ilmu sejarah. Ini seolah-olah ilmu nasab itu tidak islami begitu, seolah-olah gitu. Jadi mestinya kan ilmu filologi yang dipakai itu. Ya, bukan ilmu nasabnya, filologi dipakai dan diperkuat dengan ilmu tobakoh, mestinya begitu ya. Jadi dalam kajian buku keabsahan nasab Ba'alawi ini tidak membedakan ya antara wilayah usuluddin dengan furu'uddin. Antara usul dengan furu itu tidak dibedakan ya. Ada semacam simpang siur ya, nalar berpikir dalam merangkai tulisan keabsahan nasab Ba'alawi itu. Jadi nasab itu kan yang dipersoalkan di sini fokusnya hanya soal masalah benar enggak ya Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah.
Ya, jadi sampai ke persoalan-persoalan fikih yang di situ lebih ke otoritas fuqaha. Ya, yang mana di situ fuqahanya juga dari kalangan abad ke-10 ke bawah. Ini yang kemudian jauh dari harapan untuk bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, ini yang pertama. Jadi persoalan tidak membedakan mana usuluddin, mana furu'uddin. Jadi jangan mengedepankan pendekatan fikih. Mestinya pendekatan ilmu tobaqoh, pendekatan ilmu tarikh sejarah, dan juga ilmu nasab. Ya, apalagi ditambah dengan filologi, wah itu luar biasa. Sumber-sumber otentik bisa ditelusuri untuk memperjelas apakah sumber itu asli apa palsu. Ya. Kemudian yang kedua ini soal cara pandang yang perlu kita melihat sebenarnya kejujuran intelektual yang diekspresikan oleh buku itu sejauh mana. Karena apa? Ya, kita melihat bahwa kecenderungan mereka ketika menolak tesis Kiai Imad dengan emosi, ya, karena merasa nasabnya dibatalkan, itu nampaknya sangat berlebihan. Dan itu sangat wajar membuat ketika banyak orang itu curiga, ini kenapa? Ya, karena di negara-negara Arab itu nggak ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya, apalagi sampai berteriak-teriak dalam diri saya mengalir darah Rasulullah dan seterusnya. Itu di Arab itu nggak ada. Tapi kok aneh di Indonesia ini loh, kok aneh sekali. Ketika nasabnya dikritik, mereka memberikan reaksi yang berlebihan. Mestinya kalau cucu Nabi santai-santai saja. Ya, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun. Ya, cucu-cucu mereka yang asli, ya, pakai shot yang benar-benar cucu Nabi. Itu mereka dimiskinkan, dikucilkan, dipenjara, dibunuh, disiksa, itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini cuman diragukan nasabnya aja udah kayak kejang-kejang, ya, kayak mempersetankan, menjajalkan, mengibliskan. Ini yang aneh sekali. Ini curiga kita ini. Ini sebenarnya masa Nabi itu seperti itu? Nabi santai aja lah gitu loh. Jadi sampai keliru, nggak bisa membedakan seperti kayak Obed tadi menyampaikan. Beda Ahlul Bait dengan Dzurriyyah itu berbeda. Bang Maimun Zubair juga bilang begitu, dikutip oleh Ketum BBN Gus Yahya Stakuf. Ahlul Bait yang 5 orang itu, kok framingnya masih Ahlul Bait. Cucu Nabi aja masih bermasalah, apalagi ngakunya Ahlul Bait. Nah, ini yang miris, sangat disayangkan sekali. Jadi yang nalar yang dikembangkan itu nalar asobiyah, nalar fanatik. Nah, nalar asobiyah ini mengancam peradaban kita. Jadi nalar asobiyah ini, orang nggak akan lagi menghormati ilmu. Bocil-bocil udah jadi penceramah dan sebagainya. Udah males nyari ilmu, lah ini bahaya. Sedangkan di hadis itu jelas al ulama'u warasatul anbiya. Masa pewaris Nabi itu pakai nalar, pakai semangat asobiyah. Wah, ini justru akan merugikan masa depan umat Islam, ya, masa depan peradaban kita, ya. Ini yang mau paham lebih jauh silakan dicari di internet, tulisan saya sangat peradaban itu. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya menyampaikan, berusaha untuk seinsaf mungkin, ya, karena Sayyidina Ali mengatakan a'zamul masubati masubatul insaf. Pahala terbesar itu adalah pahala insaf. Jadi akademisi itu Islami. Ya, makanya Kiai Ubed tadi sudah memberikan keterangan sebagai akademisi, bukan karena mendukung tesis Kiai Imad. Apalagi framing di buku ini seolah-olah itu hanya Kiai Imad, padahal banyak kiai-kiai lainnya bersuara gitu loh. Dipersonifikasi hanya Kiai Imad, ditambah lagi hanya Imad yang benar, yang lain salah. Ini kan framing. Ya, ini sangat disayangkan sekali kalau framing itu dibiarkan tersebar luas seperti itu. Maka harus dikantor. Ini merusak tradisi keilmuan akademik ini. Merusak kedewasaan sikap kita sebagai sebagai nahdiyin, sebagai penjaga warisan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jadi orang-orang yang tampak tidak dewasa. Nah, ini asobiyah yang kedua itu. Dan yang ketiga ini yang besar-besar aja saya sampaikan terlebih dahulu, jangan sampai asobiyah itu meruntuhkan peradaban Islam, ya. Yang ketiga, ya, soal masalah cara berpikir dari buku ini. Kiai Imad itu dikesankan, digambarkan seolah-olah tidak pakai ilmu nasab, bahkan menabrak ilmu nasab, bahkan tidak menghargai ulama ahli nasab, ya, berkhianat kepada ilmu nasab. Pokoknya framingnya itu seperti itu. Padahal mereka itu tidak mau mendengar hujah-hujah atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kiai Imad. Tidak mau tahu. Nah, ini jadi masalah, tidak mau tahu. Pokoknya ini
Ya, justru mereka yang merasa benar itu, tapi merasa benar secara gotong royong berjamaah gitu loh. Ya, pakai buat buku secara kompilasi. Ya, Imat menjawabnya sendirian. Ya, tapi yang perlu diketahui, ini tidak perlu dipersonifikasi kayak Imat masalah nasab ini. Banyak ulama-ulama bicara nasab. Bahkan yang dulu Muhyiddin akut itu, ya, kayak Kiai Muharrar itu yang viral itu. Ya, Kiai Marzuki Mustamad dan lain-lain. Ini akan bersuara. Kenapa? Jangan sampai ya hujah ini tidak ada yang menyuarakan. Yang ketiga ini silakan dicermati ya, bahwa Kiai Imat itu kalau dianalogkan dengan tradisi ilmu hadis atau dalam lingkup living sunnah, ya. Kalau dulu ada ilmu hadis, itu kan kemudian berkembang, ada ilmu naqdul hadis, ada naqdul mata, naqdul sanad, ya. Itu kalau dalam kajian ilmu nasab ini tentunya Kiai Imat itu punya kontribusi, yaitu menghidupkan ilmu naqdun nasab, ya, ilmu naqdin nasab. Loh, kenapa ilmu nasab nggak ada? Ya memang di kampus nggak ada studinya, nggak dipelajari, di pesantren juga nggak dipelajari. Makanya nanti akan ada ilmu naqdin nasab seperti ada ilmu naqdul hadis itu. Nah, ini embrio ini muncul dari adanya sikap. Ya, makanya Kiai Imat itu rujukannya juga ulama-ulama nasab kok. Tidak hanya orang ahli nasab, tapi ahli ilmu nasab. Seperti beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang nasabnya palsu, itu beliau nggak ngarang sendiri juga. Beliau juga mengutip kok. Mengutip Al-Hashimi itu. Ciri-ciri nasab palsu. Terus kurang apa gitu masalahnya itu. Ya kalau tidak terima, tolonglah bersabar. Ya, jangan sampai meledakkan emosi. Nah, ini 3 poin besar. Kemudian poin yang merujuk kepada buku itu, ya, ini saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh misalnya di halaman 130, ya, halaman 130 itu lagi-lagi membuat pernyataan bahwa nasab Alawi sah menurut ilmu nasab, ilmu syariat, dan ilmu sejarah. Jelas ini tidak berani dengan ilmu filologi. Ya, pakainya itu ilmu syariah yang dipelingkar dengan arti fikih. Ya. Syariah itu bukan fikih dalam hal ini. Kalau sekedar kutip-kutip itu ya fikih dalam tradisi. Ya kalau dalam tradisi riwayat itu fikih itu ya kritis, harus pakai diroyah. Tapi kalau dalam tradisi hukum taklifi yang tadi disebutkan kayak Ubed, masalah halal haram, itu ranahnya fikih. Ini ranahnya empirisme, basis pemikiran, masalah khobar, riwayat itu empirisme. Diperkuat dengan rasionalisme, bukan dibalik. Ya, bukan dibalik, bukan pendapat kemudian diperbanyak pada pendapat tapi tidak merujuk pada fakta, kan percuma. Ya, kalau masalah khilafiyah soal nasab tidak ada masalah selama yang bersangkutan tidak mengaku cucu Nabi, apalagi mengglorifikasi sebagai cucu Nabi. Ya, jadi masalah itu mengaku-ngaku. Yang lain Imam Ahmad bin Hambal misalnya kakeknya nggak disebutkan dan lain-lain, mereka memang nggak punya kepentingan kok dengan nenek moyangnya gitu. Tokoh-tokoh yang nggak punya kepentingan dengan nenek moyangnya nggak ada masalah, tapi kan tidak. Ini tidak hanya mengaku-ngaku, tapi dibuat untuk mengancam orang lain, pihak lain. Ya, mengancam kualat, mengancam nggak dapat syafaat. Wah, ini kan harus disikapi. Kalau sekedar udahlah, kamu percaya nggak, terserah, nggak percaya nggak apa. Saya intinya di sini siar ilmu, saya nggak pernah bawa nasab, oke, nggak masalah. Tapi selalu bawa nasab. Nah, sehingga ini dakwah di era sekarang, ya ijtihad di era sekarang adalah bagaimana membongkar anomali yang merugikan umat, merugikan masyarakat. Nah, itu yang 130 itu ya, nggak berani pakai filologi dan juga ilmu tobakoh karena jadi runyam nanti. Ya, ini kita bisa tahu secara koridor ya. Jadi lagi-lagi koridor berpikir fikih itu tidak bisa dipakai untuk menjawab tesisan Kiai Imat. Karena Kiai Imat sendiri juga selalu mengatakan ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi ditambah DNA. Ya, tidak pakai fikih. Ya, kalau fikih ya selesai. Ya kalau kayak bahasanya Ki Alawi itu idza batalan aslu batalan far'u. Selesai itu kalau asalnya selesai. Ya, batal, far'nya juga batal. Itu kalau pakai analoginya nalar usul fikih begitu. Nah, asalnya batal, ya far'nya selesai, buruknya selesai. Lah, apa mau begitu? Langsung pakai kesimpulan begitu? Kan tidak mau. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi ya, masalah Kiai Imat itu beliau punya kontribusi dalam ilmu naqdi nasab. Ya, yang konkret tadi kalau dilihat itu dalam buku tersebut itu misalnya mengutip Haji Khalifah, ya, ulama di intelektual al-Mustafa al-Utsmani Atuki, intelektual di masa Tuki Utsmani, ulama abad ke-17 Masehi. Ini ulama baru-baru juga yang dikutip dalam hal masalah spirit ilmu nasab.
Mengutipnya ya buku itu juga ulama abad 17 Masehi, intelektual era Turki Utsmani. Ya. Nah, di situ misalnya ini tak kasih contoh saja. Di situ Haji Khalifah itu dalam buku mengutip sabda Nabi tanpa menyebutkan sanadnya. Sabda Nabi itu berbunyi ulama ummati ka'ambiya ibani Israil. Ini dalam mukadimah buku itu Haji Khalifah ya dalam bukunya itu mengutip pesan Nabi ya dalam kitabnya Kashfuz Dzunun ya Kashfuz Dzunun. Itu padahal hadis yang dikutip ya ulama ummati ka'ambiya ibani Israil itu hadis maudhu'. Ya, ini dinilai oleh Ad-Damiri wa Zarkasi wa Ibnu Hajar. Menilainya itu la aslahu. Ya, tidak ada sumbernya. Ya, tingkat kepalsuannya itu sangat kuat sekali. La aslahu, tidak ada asalnya. Nah, kemudian disebutkan juga oleh Ali Al-Qari dalam kitabnya Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah. Disebutkan juga oleh Imam Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khofa. Nah, ini kan jelas bahwa yang dikutip misalnya Haji Khalifah itu beliau mengutip hadis palsu. Pertanyaannya, apakah Haji Khalifah itu berani kepada Rasulullah? Apakah Haji Khalifah itu menentang Rasulullah? Apakah Haji Khalifah itu siap masuk neraka? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tentunya nalarnya tidak demikian. Orang ngutip salah itu ya ijtihad, diampuni lah, wong salah ngutip gitu kan. Ya itu kan nggak punya niatan. Saya berhusnudzon itu nggak punya niatan untuk memalsukan pesan Rasulullah. Ya, nah kalau dikiaskan, apakah Kiai Imad itu menentang ulama-ulama dari Ba'alawi? Apakah Kiai Imad itu berani menentang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengutip Ba'alawi? Nah, kata-kata menentang ini jangan di-framing seolah-olah Kiai Imad itu adalah orang yang nggak punya akhlak, ya, sul adab pada pendahulu. Oh tidak, ya, karena kebenaran itu kalau sudah terbukti ya tetap kebenaran. Dan sedangkan ulama-ulama yang mengutip Ba'alawi yang di framing seolah-olah menetapkan nasabnya itu kan mengutip ya kayak Haji Khalifah itu yang ketika mengutip Nabi berkata ulama ummati ka'ambiyai bani Israil. Ini kan seolah-olah ya, jadi bisa dilawan ini ya para muhibbin ini supaya open minded ya, tidak close minded ya, tidak terbiasa dengan dengan api-api semangat yang berapi-api, tapi tidak mau menalar bedakan antara Kiai Imad itu menentang ulama dengan menyampaikan kebenaran. Ulama kalau salah mengutip ya salah, sudah berijtihad gak apa-apa. Mungkin karena belum ada PDF, belum ada internet zaman dahulu, nyari kitab susahnya minta ampun, apalagi untuk studi komparatif ya naik onta negara satu ke negara yang lain. Zaman dulu naik keledai, naik kuda. Ya sekarang eranya udah era di mana literatur itu melimpah ruah gitu loh. Ya, melimpah ruah. Jadi jangan di framing kalau Kiai Imad itu menantang semua ulama. Lah karena semua ini kan framing. Ulama yang mana gitu loh. Ya. Ini contoh saja, analogi saja mengutip Haji Khalifah. Ya. Kemudian ya kita harus jeli membedakan antara misalnya Kiai Imad itu memalsukan nasab dengan mengungkap kepalsuan nasab. Itu berbeda. Ya, siapa yang sebenarnya memalsukan nasab itu? Seperti kita melihat Haji Khalifah tadi, ya kita bisa membedakan apakah Haji Khalifah itu memalsukan hadis Nabi ataukah tidak sengaja. Nah kalau Kiai Imad ini, beliau itu mengungkap, ya kalau temuan itu ditemukan, ya sudah kita terima saja, memang kenyataannya demikian. Ditambah lagi dengan ciri-ciri nasab palsu tadi. Nah ini contoh ketika Haji Khalifah itu mengutip tanpa nakat, tanpa kritik. Ini kita temukan dalam ibarat-ibarat yang di buku Keabsahan Nasab itu banyak yang tidak menyertakan sumbernya. Banyak yang tidak menyertakan sumbernya. Saya khawatir kecerobohan masalah ini ya menambah inkoherensi buku tersebut. Ya, menambah inkoherensi buku tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi Kiai Imad tidak memasukkan nasab, tapi mengungkap kepalsuan nasab melalui tatabbu'ul mu'allafat. Tatabbu'ul mu'allafat itu karya-karya yang berkesinambungan, bisa diidentikan, dianalogkan dengan ilmu tobakoh. Itu tatabbu'ul mu'allafat itu. Ya karena mungkin orang yang menulis seperti Kiai Imad ini mungkin langka, jadi seolah-olah hanya Kiai Imad yang melakukan itu. Di samping itu juga melakukan kritik sejarah, kritik tobakoh diperkuat dengan filologi. Ya,
Jadi lagi-lagi Kiai Imad itu utuh dalam melakukan kajian, berbeda dengan buku keabsahan nasab tersebut. Ya, lebih dari itu. Jadi apa? Kiai Imad itu melengkapi kajian nasabnya dengan literatur nasab berkaitan dengan ciri-ciri nasab palsu. Ya, yang tadi saya sebutkan itu. Jangan sampai ini dianggap sepele karena ciri-ciri itu penting, ya. Ciri-ciri itu penting. Nah, jelas ini tidak bisa dikatakan bahwa Kiai Imad itu menabrak ilmu nasab. Tapi sebaliknya, justru Kiai Imad itu memperkaya ilmu nasab. Ya, ini saya sebagai akademisi tidak taklid kepada Kiai Imad, tidak. Tetapi mengkaji hujah masing-masing antara buku yang tadi disebut keabsahan nasab Ba'alawi itu bab 2 yang kita bahas sekarang dengan tulisan-tulisan Kiai Imad maupun penyampaian Kiai Imad sendiri. Jadi ilmu yang sama pun seandainya menggunakan ilmu nasab yang sama dalam penelitian nasab itu bisa menghasilkan konklusi yang berbeda. Ya, kalau pada perspektifnya Kiai Alawi itu ilmu kan berkembang, ya metodologi juga bisa berkembang. Tapi apakah bisa diverifikasi secara secara ilmiah? Ya, nah ini yang jadi tugas dari tim penulis itu untuk meninjau kembali bukunya itu kalau mau. Ya, jadi itu Pak Yusuf sementara.